Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, puji nama Tuhan. Pada kesempatan ini saya menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian, kiranya kita tetap di dalam perlindungan Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur karena kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya kami ada sebagaimana kami ada saat ini, itu semua karena kasih kemurahan Tuhan, karena penjagaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biarlah terus Tuhan jaga, lindungi setiap kami umat Tuhan, supaya kami tetap hidup di dalam anugerah Tuhan di hari-hari yang semakin jahat ini, di hari-hari terakhir ini, kami semakin berserah total hanya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Sebentar kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan, Tuhan memberkati kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan pada pagi hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan berbicara mengenai kedaulatan Tuhan. Tuhan yang sudah menciptakan alam dan segala isinya. Bahkan Dia yang sudah menciptakan saudara dan saya. Tuhan itu berdaulat atas segala ciptaannya. Oleh sebab itu, bagaimana kita umat Tuhan hidup di dalam kedaulatan Tuhan. Mari kita belajar di dalam Pengkhotbah 3 ayat yang ke-14 sampai 15. Dikatakan begini, aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Ayat yang ke-15 dikatakan, yang sekarang ada, dulu sudah ada, dan yang akan ada, sudah lama ada, dan Allah mencari yang sudah lalu. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai Sang Pencipta alam semesta, Tuhan memiliki kedaulatan atas ciptaannya. Terlebih manusia sebagai ciptaan yang mulia, Tuhan berdaulat atas kehidupan manusia. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak bisa memungkiri akan kedaulatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Hari-hari ini, dengan apa yang terjadi di tengah-tengah dunia, Tuhan sedang menyatakan bahwasannya Tuhan berdaulat atas segala ciptaannya, termasuk manusia. Dengan apa yang dimiliki manusia, manusia tidak dapat melawan akan kedaulatan Tuhan. Manusia harus tunduk kepada kedaulatan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Tuhan menciptakan manusia di muka bumi ini, Tuhan berdaulat penuh atas kehidupan manusia. Tuhan memiliki hak penuh atas kehidupan manusia. Tapi perhatikan, ketika manusia jatuh di dalam dosa, maka Tuhan harus melepaskan kedaulatan penuh itu atas hidup nyawa manusia. Melepaskan kepada siapa? Kepada maut. Sebab kalau kita pelajari di dalam firman Tuhan di Roma 6 ayat 23 dikatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Upah dosa ialah maut, artinya orang-orang yang mati di luar Tuhan, orang-orang yang mati di dalam dosa, maka bagiannya adalah maut. Maut berhak atas hidup orang itu. Oleh sebab itu, ketika manusia jatuh di dalam dosa, sepertinya Tuhan tidak memiliki hak penuh atas kehidupan manusia. Karena dikatakan dengan jelas, upah dosa ialah maut. Jadi maut memiliki hak atas kehidupan orang-orang berdosa. Oleh sebab itu, melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, Tuhan ingin mengembalikan kembali kedaulatan Tuhan secara penuh atas setiap ciptaannya.
atas kehidupan manusia. Sehingga barang siapa percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, memberi hidupnya kepada Tuhan, maka dia bukan lagi milik maut, tetapi dia sudah kembali kepada kepemilikan Tuhan sepenuhnya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, hari-hari ini ya, pintu maut sedang terbuka lebar-lebar saudara. Di mana-mana kematian yang begitu besar terjadi. Maut sedang membuka pintunya, memasukkan jiwa-jiwa, nyawa-nyawa orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tapi orang yang sudah percaya, orang yang sudah ditebus, orang yang mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka maut tidak berhak lagi atas hidupnya. Tetapi Tuhan berhak penuh atas hidup orang percaya itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu harus memahami tentang kedaulatan Tuhan. Kedaulatan Tuhan tidak bisa penuh kalau manusia itu masih hidup di dalam dosa. Kedaulatan Tuhan tidak penuh atas kehidupan manusia kalau mereka belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi dengan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dipastikan orang itu akan menjadi milik Tuhan kembali, saudara. Dan bagaimana kita sebagai orang-orang percaya ya, hidup di dalam kedaulatan Tuhan. Ya, mempercayai bahwasanya hidup kita yang sudah ditebus, kita bukan lagi milik maut, tapi kita adalah milik Tuhan. Dengan kita kembali kepada kedaulatan Tuhan yang penuh, yaitu menjadi pemilik kehidupan kita, maka hal yang pertama saudara yang kita bisa pelajari dari firman Tuhan yang kita baca adalah bahwa kita orang-orang yang sudah ditebus, orang-orang percaya yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka hidup kita sudah di dalam kendalinya Tuhan. Ini yang harus kita taruh di dalam hati kita. Bahwa kita ini ada di dalam kendalinya Tuhan. Kenapa? Karena kita sudah kembali menjadi milik Tuhan sepenuhnya. Ya, sehingga kita harus menaruh itu dalam hidup kita. Maut tidak lagi berkuasa. Sebab kita bukan lagi milik maut. Karena kita baca tadi di dalam Roma 6 ayat 23, upah dosa ialah maut. Jadi orang yang mati di dalam dosa, orang yang belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka maut berhak atas hidupnya. Karena hidupnya tetap di dalam dosa. Tapi orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kepemilikannya kembali kepada Sang Pencipta, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Kita adalah milik Kristus. Itu yang harus kita taruh di dalam kehidupan kita. Itu yang harus kita sadari sepenuhnya. Bahwasanya kita ini adalah milik Tuhan. Di dalam Lukas 12 ayat 7 dikatakan, bahwa rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut. Karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Tuhan berkata bahwa rambut kepala kita ini terhitung semuanya. Perikop ini berbicara mengenai orang-orang percaya, bukan orang-orang yang tidak percaya. Tuhan hanya berurusan dengan umat yang menjadi miliknya, yaitu orang yang sudah ditebus. Karena Tuhan punya hak penuh. Tapi orang-orang yang belum ditebus, belum mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, belum percaya, Tuhan tidak memiliki hak penuh atas hidup mereka. Kenapa? Karena tadi upah dosa ialah maut. Sehingga maut masih memiliki hak atas kehidupan orang berdosa. Tapi perhatikan melalui ayat ini, Lukas 12 ayat 7 ini dikatakan, rambut kepala kita ini terhitung semuanya.
Karena itu jangan takut. Kenapa jangan takut? Kalau kita baca di dalam Lukas 21 ayat 8 dikatakan, tidak sehelai rambut kepalamu akan hilang tanpa seizin Tuhan. Jadi kalau kita sudah menjadi milik Tuhan, kalau kita sudah menjadi milik Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, kita ini sudah kembali kepada kepemilikan yang seutuhnya. Yaitu apa? Miliknya Tuhan. Ya, kita belajar tadi bahwasanya manusia sudah berdosa dan maut punya hak di dalamnya. Tetapi orang yang sudah ditebus, kita ini milik Tuhan sepenuhnya. Oleh sebab itu, hidup kita ini di dalam kendalinya Tuhan. Rambut kita saja, itu terhitung semuanya. Dan Tuhan tidak seizinkan sehelai rambut pun jatuh tanpa sepengetahuan Tuhan. Jadi saudara dan saya tidak perlu takut di dalam menghadapi dunia ini. Ya, kenapa? Karena kita sudah punya kepastian kita ini miliknya Tuhan Yesus. Sehingga segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita harus sepengetahuan dan seizinnya Tuhan. Sehingga kesulitan, permasalahan dunia, ya, kalau Tuhan tidak izinkan itu menyentuh hidup kita, maka sebesar apapun permasalahan, persoalan di tengah-tengah dunia ini tidak dapat menyentuh hidup kita. Ayub dapat disentuh oleh iblis itu karena Tuhan mengizinkan. Perhatikan ini, karena Tuhan mengizinkan. Kalau Tuhan tidak mengizinkan, maka Ayub tidak dapat dijamah oleh kuasa iblis. Begitu juga dengan hari-hari ini. Kita yang sudah menjadi milik Kristus, rambut kita saja dikatakan terhitung jumlahnya, bahkan tidak sehelai rambut pun itu jatuh, hilang dari rambut kita. Kalau Tuhan tidak izinkan, maka saya katakan, sehebat apapun wabah hari ini, sehebat apapun ya persoalan dunia hari ini, kalau Tuhan tidak izinkan itu menjamah saudara dan saya, maka kita tidak akan terjamah. Oleh sebab itu saudara, Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, ini yang harus kita taruh di dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak takut di dalam menghadapi tantangan, menghadapi kondisi hari-hari yang semakin sulit ya, yang dihadapi dunia. Kita memiliki kepastian, aku milik Tuhan. Oleh sebab itu perkatakan senantiasa, aku ini milik Tuhan. Aku kepunyaan Tuhan. Aku yang sudah ditebus dengan darahnya yang kudus. Aku yang sudah dibayar lunas. Aku mau berkata, aku miliknya Tuhan. Itu yang harus kita tanamkan di dalam kehidupan kita, di dalam hati dan pikiran kita. Sehingga kita tidak akan takut saudara. Karena Tuhan itu yang pegang kendali atas hidup kita. Sebab apa? Kita sudah menjadi milik Tuhan sepenuhnya melalui darah Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau ini ada dalam hidup kita, maka saudara dan saya akan memiliki keberanian menghadapi kondisi tantangan hari-hari ini. Hal yang kedua yang kita bisa pelajari melalui kebenaran firman Tuhan ini, yaitu Tuhan itu berdaulat. Berdaulat apa? Untuk memerintahkan berkat-berkatnya. Karena orang yang sudah menjadi milik Tuhan, itu memiliki hak untuk menerima berkat-berkat. Menerima apa yang Tuhan miliki. Sebab dikatakan dalam firman Tuhan, kita ini ahli waris. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan berdaulat untuk memerintahkan berkat-berkat dalam kehidupan kita. Untuk apa? Untuk memelihara hidup kita. Jadi kalau Tuhan sudah berdaulat, maka tidak ada satu kuasa yang mampu menghalangi kedaulatan Tuhan. Percaya. Kalau kita meyakini
hidup kita ini sudah menjadi milik Tuhan sepenuhnya, maka berkat yang menjadi bagian kita di dalam Tuhan itu akan kita terima. Tidak ada satu kuasa pun yang mampu menghalangi kita menerima berkat yang menjadi bagian kita. Mazmur 37 ayat 18 sampai 19 dikatakan, Tuhan mengetahui hari-hari orang saleh. Perhatikan ini, Tuhan mengetahui hari-hari orang saleh. Kenapa? Karena Tuhan hanya berurusan dengan orang-orang saleh, orang-orang yang menjadi miliknya. Tuhan hanya berurusan dengan mereka. Dan dikatakan, dan milik pusaka mereka akan tetap selama-lamanya. Mereka tidak akan mendapat malu pada waktu kecelakaan. Dan mereka akan menjadi kenyang pada hari-hari kelaparan. Perhatikan ini. Ada janji Tuhan yang luar biasa. Ketika kedaulatan Tuhan itu dinyatakan sepenuhnya atas hidup kita, maka saudara, Tuhan yang berdaulat itu mampu memerintahkan berkat-berkatnya itu menghampiri kehidupan kita. Kita tidak perlu berpikir untuk mengejar sedemikian rupa. Karena Tuhan berkata, carilah kerajaan dan kebenarannya, maka semuanya itu loh akan ditambahkan. Ditambahkan, diperintahkan untuk apa? Mengikuti kehidupan kita, menghampiri kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita dalam milik Tuhan, kita meyakini Tuhan berdaulat atas hidup kita, maka yakinlah hidup kita pasti Tuhan pelihara di masa-masa kelaparan, di masa-masa sukar ini. Tuhan mampu memelihara saudara dan saya. Oleh sebab itu percaya akan kedaulatan Tuhan. Jangan ragu. Kalau Tuhan memerintahkan berkat, maka berkat itu akan sampai kepada kita. Wahyu 3:7 dikatakan begini Bapak Ibu. Saudara nanti bisa baca di dalam Wahyu 3:7. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Itu kedaulatan Tuhan. Jadi kalau hari-hari ini Tuhan membukakan berkat, maka Tuhan bisa pakai segala cara, saudara. Untuk apa? Untuk berkat itu sampai kepada kita. Orang-orang yang sudah ditebus. Orang-orang yang sudah menjadi miliknya Tuhan. Maka berkat itu pasti akan sampai. Tidak perlu bimbang. Karena Tuhan punya banyak cara. Kalau Elia saja dipelihara dengan cara yang ajaib, yaitu dikirimkan makanan melalui burung gagak, maka saudara dan saya pun bisa mengalami keajaiban di dalam Tuhan. Tuhan akan kirimkan dengan caranya yang ajaib. Kita nggak tahu bagaimana cara Tuhan. Karena cara Tuhan itu begitu luar biasa. Tapi yang harus kita yakinkan dalam hidup kita, Tuhan berdaulat atas hidupku. Maka Tuhan berdaulat juga memerintahkan berkat-berkatnya atas kehidupan saya. Itu yang harus kita perkatakan dalam hidup kita. Itu yang harus kita yakini dalam hidup kita. Bahwasanya kita ini adalah miliknya Tuhan. Tidak akan Tuhan biarkan kita sampai mati kelaparan Bapak Ibu. Tidak akan dibiarkan kita akan menderita dan kita kehilangan pengharapan. Tapi orang yang percaya dia tahu Tuhan berdaulat atas kehidupannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, hal yang ketiga yang kita bisa pelajari dari kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu Tuhan berdaulat menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Apa yang dimaksud? Bahwasanya Tuhan itu yang punya kehidupan. Dia yang menciptakan manusia. Tapi manusia jatuh di dalam dosa. Sehingga dikatakan manusia harus mendapat bagian di dalam maut. Ketika manusia jatuh dalam dosa, bagian manusia itu sudah maut.
Tapi itu tidak menggagalkan rencana Tuhan dalam kehidupan manusia. Tuhan punya rencana, punya planning untuk apa? Untuk mengambil kembali miliknya. Ya. Dan saudara percaya, Tuhan sang pemilik kehidupan, Tuhan yang empunya kehidupan, Dia sanggup mengembalikan manusia menjadi miliknya kembali. Ini kedaulatan Tuhan. Tidak ada yang mustahil, saudara. Tidak ada yang mustahil. Untuk menyelamatkan manusia saja tidak ada yang mustahil. Apalagi saudara dan saya. Ditolong Tuhan. Percaya, tidak ada yang mustahil. Iblis sanggup mereka-reka kehidupan. Tapi Tuhanlah yang punya kehidupan, saudara. Sehingga kita harus mempercayai Tuhan. Tuhan sanggup menjadikan yang tidak ada itu menjadi ada. Itulah kedaulatan Tuhan. Iblis tidak bisa memberi kehidupan. Dia bisa memanipulasi kehidupan. Tapi Tuhan bisa memberi kehidupan, saudara. Karena Dia yang empunya hidup. Oleh sebab itu di dalam Roma 4 ayat 17 dikatakan, kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Percaya saudara, mujizat Tuhan itu masih nyata sampai hari ini. Oleh sebab itu, mari sebagai orang-orang yang sudah ditebus, orang-orang yang sudah menjadi milik Tuhan sepenuhnya kembali, mempercayai Tuhan berdaulat atas hidup kita. Mempercayai Tuhan itu punya kuasa untuk apa? Memegang kendali hidup kita. Oleh sebab itu jangan takut. Jangan takut menghadapi kondisi dunia hari-hari ini. Percaya Tuhan yang memegang kendali hidup kita. Sehelai rambut pun tidak akan terjatuh kalau tidak Tuhan izinkan. Termasuk wabah saat ini. Kalau saudara tuh percaya Tuhan berdaulat. Dan saudara mempercayai Tuhan yang memegang kendali. Kalau Tuhan tidak izinkan kita mengalami wabah, maka kita tidak akan mengalami. Tapi kalau Tuhan mengizinkan pun kita mengalami, percaya Tuhan berdaulat untuk melakukan perkara yang ajaib dalam hidup saudara dan saya. Tuhan masih punya kedaulatan, saudara. Oleh sebab itu jangan takut. Percaya Tuhan yang sudah menebus hidup kita itu berdaulat, mengendalikan hidup kita, memegang kendali hidup kita. Jangan takut hari-hari ini tetap berjalan. Kita tidak tahu apa yang kita hadapi di hari-hari ke depan. Tapi percayalah, kalau Tuhan berdaulat atas hidup kita, kalau Tuhan berdaulat atas hidup saudara dan saya, maka hidup kita Tuhan yang jamin. Hidup kita Tuhan yang pegang. Haleluya. Puji nama Tuhan. Biar kebenaran firman Tuhan ini boleh menguatkan saudara dan saya untuk menjalani hari-hari ke depan. Tetaplah bersukacita di dalam Tuhan. Tetaplah tersenyum karena engkau memiliki sukacita itu. Tetaplah bersemangat ya menghadapi hari-hari yang sukar ini. Tuhan pasti pelihara. Tuhan pasti memerintahkan berkat-berkat-Nya. Dan kalau berkat itu menjadi bagian kita, jangan takut. Kita tidak akan kehilangan berkat itu. Karena Tuhan berdaulat, memerintahkan berkat itu sampai kepada saudara dan saya yang memiliki hak untuk menerima itu. Puji nama Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan ini semakin menguatkan setiap kehidupan kita untuk kita terus berjalan bersama dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan berdoa mengakhiri kebenaran firman Tuhan ini. Dan biarlah setiap kita, walaupun kita diizinkan beribadah di rumah kita masing-masing, kita mau beribadah dengan sungguh-sungguh dan kita mengalami Tuhan dalam ibadah kita. Puji nama Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kami boleh menangkap rema dari kebenaran firman Tuhan ini. Menjadi kekuatan, pengharapan untuk kami berjalan di hari-hari ini. Hari-hari yang tidak mudah, hari-hari yang sukar. Tapi kami percaya Tuhan, ada pengharapan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Ada kekuatan,
ada penghiburan. Tuhan, ada otoritas yang akan Tuhan nyatakan buat setiap kami. Biarlah Tuhan berdaulat penuh atas hidup kami. Sebab kami adalah milik Kristus. Kami sudah ditebus. Harga kami sudah lunas dibayar oleh darah-Mu yang kudus. Sebab itu kami berkata, roh maut, roh sakit penyakit, apapun itu Tuhan tidak berdaulat atas hidup kami. Segala kecelakaan, segala mara bahaya tidak terjadi dalam hidup kami. Kami tetap di dalam perlindungan Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada, baik pemirsa yang ada, kiranya Tuhan juga memberkati, melindungi, menguatkan kehidupan mereka hari-hari ini. Supaya terus berharap hanya kepada Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan, biar nama-Mu selalu ditinggikan di dalam kehidupan kami. Haleluya, di dalam nama Tuhan Yesus, biar setiap kami mengalami perkara-perkara ajaib, mengalami mujizat Tuhan hari-hari ini. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat yang daripada Allah Bapa, kasih sayang di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari hari ini sampai Tuhan datang untuk kali yang kedua. Dan biarlah berkat-berkat surgawi menjadi bagian dalam hidup kita. Kita tetap terlindungi di dalam naungan sayapnya, di dalam kuasa Tuhan, sehingga kita dijauhkan dari wabah COVID-19. Dan kita tetap mempermuliakan Tuhan hari-hari ini di dalam kehidupan kita. Terpuji-pujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Biarlah kita tetap semangat di dalam Tuhan. Haleluya.